Tuhan kita luar biasa. Amin. Minggu depan kita akan merayakan Thanksgiving, saudara. Saya percaya setiap dari saudara, bukan cuma pada waktu hari Thanksgiving saja, bahkan tiap hari dalam hidup kita ini penuh dengan pengucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Tapi minggu depan adalah hari yang sangat spesial. Untuk tahun ini, saudara, saya ingin untuk setiap dari saudara bisa meluangkan waktu pada Thanksgiving. Hari Thanksgiving ini untuk saudara bisa berkumpul dengan keluarga, bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Itu kalau saudara di sini sendirian, ayo gabung dengan teman-teman yang lain, kita mengadakan hari pengucapan syukur kepada Tuhan. Kalau saudara ingin pergi ke Lake Tahoe, saudara, saya ada bersama dengan keluarga di Lake Tahoe, you welcome to come, gitu ya. Untuk kita bisa merayakan Thanksgiving juga bersama-sama. Amin. Haleluya. Tuhan memberikan kepada kita satu alat yang sungguh luar biasa, saudara. Oh, alat ini bisa membawa kehidupan kita itu pada perkara-perkara yang besar yang dari Tuhan. Itu adalah lidah kita. 2 minggu yang lalu kita belajar bahwa lidah ini biarpun kecil, tapi fungsinya itu seperti kemudi pada kapal yang besar. Jadi biarpun kapal ini untuk menggerakkannya dia butuh angin memang. Oh, tapi kemudi yang kecil itu bisa mengendalikan arah kapal ini menurut kehendak jurumudinya, saudara. Jadi kapal yang besar gitu, biarpun dia itu mengalami badai, dia mengalami angin yang kencang gitu. Oh, situasi yang ada di sekeliling dia itu seharusnya tidak mempengaruhi kemana arah kapal ini pergi. Oh, kalau dia mau mengemudikan, kalau jurumudi ini mau mengendalikan kapal ini masih bisa berlayar pada arah tujuannya, saudara. Tuhan mengatakan mengenai perkara ini, Tuhan mengatakan kalau kita ini enggak menjaga, kalau kita ini enggak mengendalikan lidah kita, ada 2 perkara yang akan terjadi. Situasi yang ada di sekeliling kita, itu yang akan bawa saudara, akan dragging kehidupan saudara ke arah yang dia inginkan. Jadi situasi saudara, itu bisa bawa saudara ke arah yang dia maui saudara. Yang kedua, Tuhan mengatakan bahwa lidah itu seperti kekang pada mulut kuda. Kalau enggak ada yang mengendalikan kekang itu, kuda ini bisa berjalan kemana saja yang dia maui. Artinya apa? Kalau lidah ini kita nggak kendalikan, saudara, tubuh saudara ini akan pergi kemana saja dia mau. Oh, kalau kita mengalami keadaan yang seperti itu, saudara, kita tahu bahwa tubuh ini bisa melakukan perkara-perkara yang jahat di mata Tuhan. Tubuh ini bisa mengalami perkara-perkara di mana sakit penyakit itu akan semakin masuk dan menguasai tubuh kita. Firman Tuhan mengatakan, orang benar itu hidup oleh iman. Tuhan tidak ingin hidup kita itu ada di dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran. Tuhan gak ingin keadaan yang seperti itu. Pada waktu Tuhan Yesus naik perahu, saudara, firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus itu naik dahulu, lalu murid-murid itu mengikutinya. Ini murid-murid yang setia, ini murid-murid yang baik. Kemana Tuhan Yesus pergi? Mereka ini pergi, mereka ini taat mengikuti Tuhan Yesus. Tapi dikatakan sekonyong-konyong, mengamuklah angin ribut. Itu ada dalam Lukas 8. Ini masih ngulang minggu yang lalu, saudara. Dan dikatakan Yesus tidur gitu. Mereka lalu menjadi ketakutan. Mereka lalu membangunkan Tuhan, saudara. Mereka berkata, Tuhan,
Tolonglah kita binasa gitu. Tolong Tuhan kita binasa. Lalu apa yang Tuhan katakan? Tuhan katakan, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Ketakutan saudara itu tanda kita kurang percaya kepada Tuhan. Ketakutan itu membuat kita ini berkata-kata yang negatif. Murid-murid Tuhan Yesus saudara, ini belum mengalami kebinasaan. Dia belum mengalami kebinasaan, tapi mereka sudah mengatakan kita binasa ini. Jadi sudah lebih dahulu berpikir dan sudah lebih dahulu mengatakan sesuatu yang belum terjadi dalam kehidupan mereka. Seringkali dalam ketakutan kita ini mengucapkan kata-kata saudara, itu seakan-akan mengutuk diri kita. Sesuatu yang belum terjadi sebelumnya, tapi kita katakan dengan perkataan kita ini. Seringkali ketika kita berada di dalam masalah, kita mengucapkan kata-kata yang negatif. Padahal kita sendiri, kalau kita ini mau berpikir lebih jernih, saudara, kita mungkin nggak mengharapkan untuk perkara itu terjadi. Kita nggak mau hal yang negatif itu terjadi. Tapi ketakutan, kekhawatiran, atau bahkan kemarahan kita, itu bisa membuat kita merasa bahwa itu akan terjadi. Itu sebabnya kita mengatakannya gitu. Kita merasa itu akan terjadi. Jadi tanpa sadar saudara, kita mengatakan dengan iman perkara yang negatif. Gitu. Itu sebabnya ketika murid-murid, wah bangunkan Tuhan, ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong kita binasa. Tuhan langsung menegur mereka. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Dan setelah itu dia beri contoh kepada murid-muridnya. Bagaimana seharusnya bereaksi di dalam permasalahan mereka. Lalu dia saudara, Tuhan Yesus ini bangun menghardik angin dan danau itu tenang kembali. Oh saudaraku, kapan terakhir kali saudara menghardik persoalan di dalam hidup saudara? Kapan terakhir kali saudara mengatakan kepada persoalan saudara itu untuk pergi dari kehidupan saudara? Oh seringkali saudara kita ini mengatakan pada perkara-perkara yang gak seharusnya kita katakan. Kita katakan kepada pasangan kita mungkin. Kita katakan kepada teman-teman yang terdekat dari kita mungkin. Kita bahkan katakan kepada diri kita mungkin. Tapi kita gak mengatakan kepada sumber pada permasalahan kita. Tuhan Yesus mengatakan bahwa perkataan kita ini punya kuasa. Markus 11, saudara buka sama-sama dalam Markus 11. Ayat 12 dan 13. Markus 11 ayat 12 dan 13. Di sana dikatakan, keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Saudara, di Israel, buah pohon ara itu muncul sebelum atau bersamaan dengan keluarnya daun-daun pada pohon ini. Gitu. Maka dari itu, keadaan pohon ara yang sudah berdaun, saudara, itu menyatakan bahwa di pohon itu pasti ada buah ara. Makanya Tuhan Yesus, saudara, datang mendekati pohon itu. Penjelasan yang mengatakan bahwa waktu itu bukan musim buah ara, itu mengatakan mengenai musim memetik buah ara ini. Jadi buah ara ini kalau sudah matang itu dikatakan musim buah ara, saudara.
Ini bukan berarti bahwa memang pasti nggak ada buahnya. Gitu. Ini mengatakan mengenai buahnya itu belum matang. Gitu. Jadi belum musimnya. Itu sebabnya pada waktu Tuhan Yesus ini merasa lapar, dia lihat pohon ara yang sudah dikatakan sudah berdaun itu. Dia mendekati pohon ini. Dia dengan harapan untuk dia bisa mendapatkan sesuatu dari pohon ini. Oh, biarpun mungkin belum matang sekali, tapi dia masih bisa makan dari buah ara ini. Tapi saudara, pohon ini berbicara kepada Tuhan Yesus. Apakah saudara tahu bahwa situasi di sekeliling saudara itu bisa loh berbicara kepada saudara? Waktu saya masih sekolah SD dahulu, saudara. Saya ini masuk sekolah siang gitu ya, pulangnya jam 5 sore gitu. Yang biasanya yang menjemput kami gitu, saya dan kakak perempuan saya, itu adalah paman saya gitu. Satu kali waktu kita ini pulang sekolah, saya merasa lapar, saudara. Gitu. Dan dalam perjalanan pulang, kita ini selalu melewati sebuah rumah makan, saudara. Namanya Ayam Goreng Istana. Gitu. Ayam Goreng Istana, sekarang udah gak ada. Gitu. Hari itu, saudara, sebelum kita lewati rumah makan itu, bau ayam goreng itu sudah tercium gitu ya. Jadi kayaknya anginnya itu mengarah ke sana gitu. Sudah tercium itu. Saya memang gak mendengar secara langsung perkataan dari ayam yang lagi digoreng itu gitu. Itu. Tapi ayam itu berkata kepada saya gitu. Kamu lapar kan gitu. Ini ayam goreng ini baru dimasak gitu. Masih panas gitu ya. Wah, kamu bisa makan ayam ini dengan nasi. Wah, yang masih mengepul gitu. Dan sambelnya ini sambal khas gitu ya. Sambal ayam goreng istana gitu. Kamu datang saja gitu. Dan hari itu saudara, kita bertiga sepakat gitu. Untuk membohongi mama saya. Wah, kita sepakat gitu. Mama saya mengatakan kepada saya, selesai sekolah, kamu jangan kemana-mana. Kamu harus langsung pulang gitu. Gak boleh mampir kemana-mana. Wah, kita mampir saudara. Sambil kita makan enak, kita mendiskusikan gitu. Apa ya alasan yang tepat gitu. Dan saudara kita diskusi dan kita keluar dengan satu ide yang brilian sekali gitu. Kita sepakat mengatakan bahwa ban becak yang kita tumpangi itu bocor. Gitu. Wah, tapi waktu pulang mama saya ini terlalu pintar untuk dibohongin seperti itu, saudara. Jadi pada waktu saya berkata kepada dia mengatakan kamu bohong gitu. Waktu kamu ngomong, dia bau ayam goreng itu keluar dari mulut. Saudara, kita harus belajar berkata-kata kepada situasi atau sesuatu yang kita hadapi. Oh, dan bukan membiarkan situasi atau sesuatu yang kita hadapi itu terus berkata-kata kepada hidup kita gitu. Sebagian dari saudara mungkin membiarkan perkataan itu, membiarkan sesuatu atau situasi yang saudara hadapi itu terus berkata-kata kepada saudara. Dan saudara sama sekali nggak membalas perkataan mereka. Tuhan Yesus saudara itu membalas perkataan pohon ara ini. Alkitab saya itu mengatakan, and Jesus answered and said unto it. Terjemahan King James. Tuhan Yesus menjawab dikatakan dan berkata kepada pohon ara itu. Kalau dikatakan Tuhan Yesus menjawab saudara, itu pasti karena ada yang berkata kepadanya. Dan dikatakan Tuhan Yesus menjawab dan berkata kepada it, gitu ya, kepada pohon ara, said unto it, gitu. Saya gak bisa
datang kepada saudara, tiba-tiba datang lalu saya menjawab kepada saudara begini, oke, pasti ya jam 5 sore besok gitu. Saudara nggak tahu permasalahannya, saudara nggak pernah bertanya apa-apa, saudara langsung akan tanya kepada saya, pastor ada apa sih besok gitu. Tuhan Yesus menjawab kepada pohon ini karena pohon ini berkata sesuatu. Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana berurusan dengan sesuatu atau situasi yang berbicara kepada kita. Saudaraku, kapan terakhir kali saudara berbicara kepada sesuatu atau situasi yang saudara hadapi? Ayat yang berikutnya dikatakan, maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Wow, saudara bisa nggak membayangkan apa yang ada dalam pikiran murid-muridnya, saudara? Wow, Tuhan Yesus lagi lapar ini, gitu ya. Wah, Tuhan Yesus ini pasti sangat lapar sampai ngomong ngaco kayak begitu, gitu. Masa sih berbicara kepada pohon itu? Tapi saudara-saudara lihat, saudara jam pada ayat yang ke-20. Di sana dikatakan pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat. Mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Sudah kering sampai ke akar-akarnya. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada pohon itu mempengaruhi pohon itu sampai ke akar-akarnya, saudara. Saudara tidak tahu akar dalam permasalahan yang saudara hadapi. Tapi kalau saudara berbicara dengan firman Tuhan itu bukan saja berurusan hanya pada masalah buahnya saja, pada masalah luarnya saja. Firman Tuhan itu akan berurusan sampai pada ke akar-akarnya di dalam permasalahan saudara. Itu sebabnya kenapa saudara perlu berkata-kata kepada masalah atau situasi yang saudara hadapi. Itu bukan saja menghapuskan persoalan saudara sementara saja. Tapi itu akan menghancurkan persoalan itu sampai kepada akar-akarnya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya pada dua keadaan yang kita pelajari. Dia selalu berkata kepada situasi yang mereka hadapi. Murid-muridnya lihat itu, saudara. Petrus lalu teringat apa yang akan terjadi ayat yang berikutnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Mungkin ada dari saudara yang berkata, masa sih gunung bisa dipindahkan? Maksud Tuhan mungkin gunung persoalan kita mungkin. Tapi di sini saudara, Tuhan Yesus sedang mengatakan mengenai masalah gunung. Mengenai gunung yang sesungguhnya. Kalau tidak, saudara, kita akan mempunyai masalah dengan Tuhan Yesus berbicara pada sebuah pohon. Saudara harus mengerti situasinya pada waktu itu. Tuhan Yesus sedang berjalan-jalan, dia lagi berjalan-jalan dengan muridnya. Dan dia harus menggunakan apa saja, saudara, yang ada di sekeliling dia untuk dia ini bisa mengajar murid-muridnya. Untuk dia bisa membuat murid-muridnya mengerti apa yang dia katakan, saudara. Lalu dia lihat pohon ara itu. Dia lalu berkata, lihat dan perhatikan pohon ara itu. Dan keesokan harinya Petrus kembali. Dan Petrus masih nggak mengerti, saudara. Dia berkata, wow,
pohon ini sudah kering. Tuhan Yesus selalu berkata, oke, kamu sudah lihat pohon ara ini. Sekarang jika kamu berkata kepada gunung ini. Dia mengatakan begitu. Tuhan Yesus saudara tidak melakukannya supaya saudara ini berkata, wow, lihat Tuhan Yesus, dia hebat sekali. Dia mengatakan untuk menunjukkan kepada kita bahwa dia mau untuk kita juga melakukan hal yang sama. Gunung atau pohon, semua itu sama. Saudara dan saya bisa merubahnya. Tuhan Yesus berkata, barang siapa berkata, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Firman Tuhan mengatakan segala sesuatu, saudara, itu dijadikan oleh Tuhan dengan firman-Nya. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Sebelum segala sesuatu itu ada, firman Tuhan itu sudah ada lebih dahulu dan menyatakan segala sesuatu itu. Maka segala sesuatu, saudara, itu berada di bawah kuasa firman Tuhan. Saudara harus mengerti akan perkara ini. Segala sesuatu itu diciptakan oleh perkataan firman Tuhan. Karena itu segala sesuatu itu berada di bawah kuasa firman Tuhan. Yang oleh karenanya segala sesuatu itu bisa jadi. Jadi dalam sistem kerajaan Allah, apa saja yang saudara coba lakukan, itu harus dibuat dan dibentuk dengan perkataan. Dan Tuhan memperlengkapi saudara dengan lidah ini. Apa saja yang saudara ingin mulai dari tempat sekarang ini saudara berada, situasi yang saudara hadapi sekarang ini, saudara harus memulainya itu dengan perkataan. Amin. Dengan perkataan. Jadi, tapi mungkin ada dari saudara yang berkata begini, aku sudah melakukannya, tapi kok masih belum terjadi apa-apa. Saudara harus melihat perkataan Tuhan Yesus itu baik-baik. Oh, Tuhan mengatakan saudara bahwa mulut dengan hati itu harus sejalan. Barang siapa berkata, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya, mulut dengan hati itu ada hubungannya. Kalau ini sejalan, saudara, maka itu akan dijadikan. Waktu kita takut, waktu kita khawatir, waktu kita marah, kenapa firman Tuhan memperingatkan kita? Karena waktu hati saudara dan lidah yang tidak lagi saudara kuasai, pada waktu saudara takut, khawatir, atau marah, itu bisa sejalan. Hati saudara juga mengatakan begitu. Waktu saudara berkata, you mean it what you say. Gitu. Tuhan memperingatkan, hati-hati dengan perkataan. Gitu. Dan ketika mulut dan hati itu pada arah yang sama, saudara akan sampai pada tujuan yang sama. Gitu. Jadi kalau hati saudara itu tidak lagi dipenuhi oleh firman Tuhan, tapi dipenuhi oleh hal-hal yang negatif. Hati-hati dengan perkataan saudara. Maka itu Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Coba tebak sekarang. Hidup yang saudara hidupi sekarang ini,
Dari mana itu asalnya? Firman Tuhan mengatakan, dari hati. Dari hati asalnya. Jadi, jika saudara gak suka dengan hidup saudara sekarang ini, taburkan benih-benih yang lain dong. Jangan taburkan terus dengan perkara-perkara yang sama. Jangan izinkan situasi negatif itu taburkan benih-benih dalam hidup saudara. Tanpa saudara balas apa-apa. Saudara harus mengerti. Hati saudara itu mesin produksi kehidupan. Hati saudara itu tanah yang baik. Dia itu hanya tahu menumbuhkan apa saja benih yang ditaburkan di dalamnya. Jadi ketika benih ketakutan ditaburkan, dia akan tumbuhkan. Kalau kita ini terkena tipu daya kekayaan, itu juga akan ditumbuhkan. Apa saja yang ditaburkan pada hati saudara, dia akan tumbuhkan apa yang ditaburkan itu. Apa saja yang saudara taruh dalam hati saudara, itu akan memproduksi hidup saudara. Itu firman Tuhan. Cuman tinggal satu step saja. Barangnya sudah ada di sini, saudara. Saudara tinggal mengatakan, kalau hati dengan mulut sejalan, itu ada. Jadi, hati-hati dengan apa yang ada di dalam hati ini. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Buka sama-sama dalam Lukas 6 ayat yang ke-45. Lukas 6 ayat yang ke-45. Sudah dapatkan? Di sana dikatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaraan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaraannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Di sini dikatakan jelas barang, saudara. Jadi apa yang keluar dari perbendaraan hati kita itu akan menjadi barang. Dikatakan di sini barang gitu. Jadi apakah karena yang diucapkan mulutnya itu meluap dari hatinya. Jadi kalau dalam hidup saudara itu perbendaraan hati saudara itu baik, yang keluar pasti barang-barang yang baik. Kalau hidup saudara dipenuhi dengan perkataan firman Tuhan saudara. Wah, yang keluar itu adalah barang yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya. Tuhan ingin untuk hidup saudara, hati saudara ini itu dipenuhi dengan perbendaraan yang baik. Oh, maka itu firman Tuhan mengatakan, kamu itu harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Oh, merenungkan firman Tuhan siang. Kenapa maksud Tuhan? Supaya saudara, hati saudara ini perbendaraannya baik. Tuhan ingin membuat saudara, kalau semuanya sudah ada di sini, gitu. Oh, tinggal kamu mengatakannya, maka itu akan terjadi di dalam kehidupanmu. Wow, luar biasa Tuhan. Seringkali kita ini gampang tertipu, saudara. Kalau kita ini mengalami yang negatif, kita marah, kita sudah enek gitu lihat orang ini sakit hati, saudara.
Kita ngomongnya sudah gak karuan. Kita ngomong mungkin, bisa muntah darah aku lihat orang ini. Bisa mati aku lihat orang ini. Wah, tiap kali keluar perkataan-perkataan. Saudara lagi menaburkan perkara-perkara yang jelek dalam kehidupan saudara. Jadi kalau kesehatan saudara setelah itu terus menurun. Saudara tahu. Yang di sini ini loh. Lagi keluar jadi kenyataan. Dalam ketakutan, dalam kekhawatiran. Wow, kalau begini terus bisa habis kita. Bisa habis kita ini. Wow, hati kita sudah gentar, saudara. Betul nih bisa habis kalau begini terus. Barangnya sudah ada di sini. Dan saudara katakan. Memangnya mau habis betulan. Tapi kalau kita memperkatakan perkataan firman Tuhan. Kita gak dipenuhi with the same passion. Gitu. Gairahnya itu gak sama waktu kita takut, waktu kita marah. Saudara. Gairahnya itu seakan-akan gak yakin aku gitu. Makanya kenapa Tuhan mengatakan, kamu harus memperkatakan perkataan firman Tuhan siang dan malam. Taruh terus sampai hati kamu menjadi percaya. Dan ketika kamu percaya, kamu mengatakannya, itu akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Tapi banyak orang membaca firman Tuhan, tapi hatinya masih tetap gak percaya, saudara. Firman ini keluar, masuk dalam hidup, keluar begitu saja. Makanya dalam perumpamaan mengenai benih, saudara, dia mengatakan ada banyak macam tanah di dalam kehidupan manusia. Karena manusia meremehkan kuasa firman Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, renungkan siang dan malam. Dan dia mengatakan, engkau akan berbuah pada musimnya. Kau tidak akan layu daunnya. Apa saja yang kamu berbuat akan mengalami keberhasilan. Janji Tuhan. Kepada Yosua, Tuhan juga mengatakan, jangan lupa memperkatakan hukum Taurat ini. Perkatakan hukum Taurat ini. Raja Daud tahu susah memang untuk mengendalikan lidah. Yakobus juga mengatakan susah mengendalikan lidah. Maka itu Raja Daud berdoa kepada Tuhan. Mazmur 141 ayat 3. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, awasilah mulutku ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku Tuhan. Jadi tiap kali saudara, kalau saudara berdoa, saya percaya Tuhan dengar permintaan yang sedemikian. Itu sesuai dengan kehendak Allah. Jadi pada waktu saudara mengatakannya secara gak sadar, saudara hampir keluar kata-kata itu, saudara harus dengar bahwa ada sesuatu yang berbicara dalam hidup saudara. Untuk tahan saudara. Jangan bicara. Jangan bicara. Izinkan perbendaharaan hati saudara dipenuhi dengan yang baik dari Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Karena Engkau Bapa mengajarkan kepada kami perkara-perkara yang luar biasa Bapa. Oh, kami mengucap syukur Tuhan. Oh, bahwa Engkau menginginkan Tuhan perkara-perkara yang baik Tuhan untuk kami alami.
Tapi seringkali Tuhan, di dalam persoalan yang kami hadapi, di dalam situasi di mana kami merasakan kami terjepit, di dalam kemarahan yang kami alami Tuhan, seringkali kami nggak bisa mengendalikan lidah kami, Bapa. Seringkali dalam kehidupan kami, Tuhan, kami keterlepasan berbicara perkara-perkara yang kami nggak inginkan untuk itu terjadi. Pada malam hari ini, Bapa, Tuhan, kami minta kepadamu, Tuhan, ajarkan kami, Tuhan, untuk kami boleh mengendalikan lidah kami. Awasi Tuhan, awasi mulut kami. Berjaga pada pintu bibir kami, Bapa. Setiap kali kami mengatakan perkataan-perkataan yang tidak seharusnya, ingatkan kami kembali, Tuhan. Karena kami nggak mau mengalami perkara-perkara yang bukan daripada-Mu. Tuhan berbicara. Ada beberapa dari saudara yang Tuhan ingin untuk perbaharui. He want to cancel the word that you said before. Dia ingin menghapuskan perkataan-perkataan yang saudara ucapkan sebelumnya, yang membawa saudara pada kehidupan seperti sekarang ini. Kalau firman Tuhan berbicara dalam kehidupan saudara dan saudara tahu bahwa itu adalah saudara, berdoa kepada Tuhan saat ini. Minta ampun kepada Tuhan. Hampiri tahta kasih karunia Allah. Let God cancel the word that you said before. Tuhan hanya mengatakan, I want to cancel the word that they said before. Jadi izinkan dia beracara. Katakan kepada Tuhan, God, I remember I said this, I said this, I said this. And if I don't remember anything else, please God, cancel the word, all the word, the negative one that I said before. Jesus. Sejak pemain musik bisa maju ke depan, singer, song leader, tetap dalam suasana doa saudara. Saya percaya Tuhan lagi beracara di tengah-tengah kita saat ini. Haleluya. Haleluya. Father, we need you. Father, we need you, Father. Tuhan, Kau adalah dokter segala dokter.
beracara Tuhan. Haleluya. Setelah saudara meminta kepada Tuhan to cancel that word. Kalau saudara mempunyai masalah, kalau saudara berada di tengah-tengah masalah, kalau saudara mengalami kehidupan yang saudara rasakan, saudara gak suka kehidupan yang saudara alami sekarang ini. Firman Tuhan mengajarkan untuk saudara berbicara kepada permasalahan yang saudara hadapi. Katakan apa yang firman Tuhan katakan kepada persoalan yang saudara hadapi. Katakan untuk dia ini pergi. Untuk dia keluar dari kehidupan saudara. Oh, untuk dia saudara. Saudara perlu menghardik persoalan saudara. Untuk dia ini gak terus bertiup kencang dalam kehidupan saudara. Oh, saudara katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada setiap persoalan yang saudara hadapi. Oh, saudara katakan, firman Tuhan mengatakan, barang siapa berkata, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Tuhan mengatakan maka itu akan diberikan kepadanya. Maka itu akan jadi di dalam kehidupannya. Oh, firman Tuhan mengatakan, oh, pada waktu saudara mengatakannya, oh, itu akan mengeluarkan barang-barang yang baik dalam kehidupan saudara. Ketika hati saudara itu mempunyai perbendaharaan yang baik. Hari ini saudara jangan penuhi hati saudara itu dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, dengan perkara-perkara negatif apapun juga. Tapi penuhi hati saudara itu dengan firman Tuhan. Penuhkan dalam kehidupan saudara. Apa yang Tuhan telah janjikan, Tuhan memberikan kepada saudara setiap janji-janji firman-Nya. Itu bukan hanya untuk enak saudara dengarkan, enak saudara lihat. Oh, Tuhan berikan janji-janjinya untuk itu menjadi barang. The physical manifestation of the word of God. Tuhan inginkan itu menjadi hal yang nyata di dalam kehidupan setiap dari saudara. Katakan saudara, selama beberapa waktu ini, katakan masing-masing berdoa, masing-masing katakan saudara. Oh, saya percaya hari ini God want to cancel every negative word that we said before. Oh, Tuhan ingin jadikan saudara. Oh, jangan berkata dalam hati. Saudara mungkin bisa berbisik-bisik, tapi katakan. Tuhan mengatakan berkata, asal tidak bimbang hatinya. Berkata saudara. Haleluya. 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 Oh, Bapa bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Oh, biarlah kuasa firman-Mu Bapa itu menjadi nyata di tengah-tengah kehidupan umat-Mu Tuhan. Oh Bapa, biarlah di dalam setiap perkataan yang keluar dari mulut anak-anak-Mu ini Tuhan. Oh, Engkau katakan Bapa, asal hati dan mulut kami sejalan, kami akan sampai pada tujuan yang sama. Hari ini Tuhan, kami tanggalkan segala keraguan-keraguan, ketakutan, kekhawatiran. Itu bukan berasal daripadamu Bapa. Kami tanggalkan segala kepahitan, kemarahan. Itu bukan berasal daripadamu. Oh, tapi kami mau penuhkan dalam hati kami, dalam hidup kami. Oh, bahwa Engkau Tuhan Yesus datang
untuk memberi kami hidup dalam segala kelimpahannya. Engkau memberikan kepada kami hari depan yang penuh harapan. Tidak ada rancangan kecelakaan di dalamnya. Yang ada adalah rancangan damai sejahtera, Tuhan. Dan Engkau mengatakan kalau kami percaya dan tidak bimbang, kami mengatakan, kami tahu malam hari ini kami tidak ragu-ragu lagi. Malam hari ini kami akan terus Tuhan memperkatakan perkataan firman-Mu, Tuhan. Oh, setiap kali angin berusaha berhembus, Tuhan, kami akan terus mengendalikan kemudi kami, lidah kami, Bapa. Karena kami mau sampai pada arah tujuan yang kami inginkan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, bawakan kami Tuhan, untuk kami bisa menjaga mulut kami. Awasi mulut kami Tuhan. Berjaga pada pintu bibir kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kalau saudara sudah selesai berdoa, saya ajak saudara bisa bangkit berdiri, nyanyikan lagu ini bersama-sama.
Tuhan rindu untuk kemuliaan-Nya dinyatakan melalui hidup saudara. Hari ini berikan satu ketetapan hati kepada Tuhan. Kenapa Tuhan mengatakan bahwa setiap perkataan yang sia-sia itu harus kita pertanggungjawabkan pada hari penghakiman nanti. Perkataan yang sia-sia itu mengatakan bahwa hati mengatakan begini, tapi mulut mengatakan begitu. Itu perkataan yang sia-sia. Itu perkataan yang menipu hati saudara, menipu roh saudara. Oh, pada waktu roh saudara ingin, ayo kita percaya kepada janji Tuhan. Tapi mulut saudara mengatakan tidak, jangan percaya kepada janji Tuhan. Hari ini Tuhan mengatakan Tuhan rindu untuk kemuliaan-Nya dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Oh, hari ini kalau saudara ambil satu keputusan, Tuhan aku mau bangkit. Tuhan aku mau mengerti akan kuasa perkataan Tuhan. Tuhan aku mau untuk apa yang ada dalam hatiku, dengan apa yang keluar dari mulutku Tuhan, itu boleh berjalan sejalan Tuhan. Karena kami rindu untuk kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam di tanah yang baik, Bapa. Biarlah firman-Mu bertumbuh dan berbuah-buah, Tuhan. Biarlah hidup setiap dari anak-anak-Mu boleh mengalami yang maksimal, yang daripada-Mu, Bapa. Hari ini when you cancel that word, we believe that your blessing will pour in the midst of your people. Oh, mengalir Tuhan berkat-Mu di dalam kehidupan setiap dari anak-anak. Oh, kami percaya Tuhan bahwa situasi yang kami hadapi, musuh yang mencoba menyerang kehidupan kami, itu tidak akan mendapatkan apa-apa dari hidup kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang mengasihi kami telah menjadikan kami lebih dari orang-orang yang menang Tuhan. Hari ini kami declare victory Tuhan. Kami declare victory yang daripada-Mu Bapa. Di dalam segala situasi yang dihadapi oleh setiap dari anak-anak-Mu. Kemenangan Tuhan. Kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Bapa kami percaya dan kami tahu bahwa kami sudah mendapatkannya Tuhan. Karena Engkau sendiri yang mengatakannya Bapa. Oh, dan biarlah di dalam kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan, setiap janji-janji firman-Mu itu menjadi nyata dalam hidup anak-anak-Mu Bapa. Di mana Engkau sendiri Tuhan yang akan bawa setiap dari anak-anak-Mu untuk boleh terus naik dan bukan turun. Untuk mereka menjadi kepala dan bukan ekor Bapa. Untuk mereka menjadi kota yang terletak di atas gunung yang tidak mungkin tersembunyi. Untuk kemuliaan-Mu dinyatakan Bapa dalam hidup anak-anak. Kau bungkus setiap dari anak-anak-Mu ini dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus.
Jauhkan mereka Tuhan dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit. Hindarkan mereka dari pencobaan Bapa. Biarlah mereka menjadi seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, yang apa saja yang diperbuatnya mengalami keberhasilan Tuhan. Mau serahkan setiap dari anak-anakmu ini. Dan sekarang saudara-saudaraku yang terkasih, kau pulanglah dengan berkat kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah favor demi favor yang dari Tuhan itu terus mengikuti hidup saudara seumur hidup saudara. Dan biarlah kasih setia Tuhan itu terus memberikan kekuatan baru untuk saudara terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Terus bangkit dan menjadi terang di dalam kehidupan saudara. Terus setia mengikut Tuhan sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Amin.